Hai, jumpa lagi dengan saya Indra Setiawati di kanal edisi 320. Kali ini kita akan berbincang tentang relawan pajak. Saya sudah mengundang 5 orang mahasiswa yang tergabung di program Renjani 2024. Kelima mahasiswa ini mempunyai prestasi khusus di bidang relawan pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Dan tentunya saya juga mengundang seorang bintang tamu sebagai narasumber kita langsung dari Direktorat Jenderal Pajak. Kita akan bicara tentang Renjani, relawan untuk negeri. Dan nanti kita akan bicara tentang banyak hal, namun setelah yang satu ini. Selamat datang di kanal edisi 320, membahas topik perpajakan terkini yang dapat kamu nikmati melalui Spotify dan kanal YouTube. Dengar dan saksikan beragam informasi perpajakan yang menarik tersaji di Spotify dan di kanal YouTube. Hanya di kanal edisi 320. Hai, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan berbincang tentang relawan pajak tahun 2024. Dan sekarang saya sudah bersama seorang narasumber yang dihadirkan khusus dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kak Samtri, yang sudah keliling Indonesia mempromosikan Renjani, ya. Nah, sekarang kita ingin bertanya ke Kak Samtri langsung nih, Kak Samtri ya. Apa kabarnya dong hari ini? Baik Miss Indri, makasih loh Miss Indri udah diundang ke Kanwil Jaksel 2 yang gedungnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah Kak Samtri, yang ingin saya tanyakan pertama kali, Kak Samtri ini kan sibuk banget nih, keliling di beberapa provinsi, ke Tech Center gitu ya, menyampaikan, ayolah ikut Renjani. Sebenarnya Renjani itu apa sih Kak? Jadi Miss Indri, Renjani itu adalah kepanjangan dari Relawan Pajak untuk Negeri. Relawan Pajak untuk Negeri. Renjani gitu. Jadi Renjani itu sebenarnya program Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk orang-orang yang mau sukarela nih gitu, menyumbang tenaga dan pikirannya untuk menjadi mitra DJP untuk menyampaikan edukasi perpajakan ke wajib pajak. Oke, jadi turut serta secara menyampaikan secara sukarela ke wilayahnya, ke lingkungannya, untuk menyampaikan bahwa pajak ini baik loh untuk semua, manfaatnya luar biasa. Nah itu tadi kalau kita tahu Renjani. Lalu Kak, kalau sudah ikut Renjani nih, kegiatannya apa sih? Jadi Miss Indri, sebenarnya tahun ini kegiatan Renjani itu ada 4 sebenarnya, 4 besar. 4 besar. Jadi yang pertama itu adalah asistensi SPT tahunan orang pribadi. Jadi misalnya ada tetangganya atau kenalannya orang pribadi yang ini melaporkan SPT tahunan melalui DJP online, melalui kertas, boleh menggunakan lewat Renjani gitu, lewat bantuan relawan pajak gitu. Oke, jadi kayak misalnya nih seorang mahasiswa kebetulan di lingkungannya banyak yang belum bisa melaporkan SPT-nya melalui e-filing. Jadi dengan menjadi relawan pajak, dengan sukarela bisa membantu baik di lingkungannya maupun di kantor pajak gitu maupun di Tech Center Miss Indri, di kampusnya sendiri gitu. Itu yang pertama. Tentang kegiatan. Lalu yang kedua? Yang kedua adalah mengasistensi UMKM kecil terkait pembukuan sederhana atau pencatatan sederhana nih Miss Indri. Misalnya ada pedagang kaki lima, UMKM kecil yang memang harus melakukan pencatatan sederhana untuk melaporkan SPT tahunannya. Si relawan pajak nih, terutama jurusan akuntansi mungkin, bisa nih Miss Indri memberikan bantuan untuk accounting sederhananya gimana gitu. Jadi selain tadi menyampaikan dan membantu melaporkan SPT kepada masyarakat, juga membantu untuk peningkatan pengetahuan si UMKM yang berada di lingkungannya. Iya, misalnya digital marketing Miss Indri. Oke, siap. Jadi ini ada mendukung program DJP nggak? Iya, betul Miss Indri. Karena di DJP sendiri ada namanya program Business Development Service yang dikhususkan untuk UMKM juga Miss Indri. Jadi si relawan pajak ini bisa jadi mitranya si Kanwil atau DJP untuk bersama-sama nih Miss Indri melakukan kegiatan BDS tadi.
Oke, jadi yang pertama tadi lapor SPT ya, membantu dalam pelaporan SPT. Lalu yang kedua menjadi mitra dari DJP untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di lingkungannya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga ini sebenarnya yang luar biasa. Kita memanfaatkan generasi Z ya, yaitu lewat public policy campaign atau fungsi kehumasan di media sosial. Jadi relawan pajak itu kan pada jago-jago nih Miss Indri buat konten di TikTok, di Instagram. Jadi mereka itu tuh bisa membagikan konten edukasi perpajakan lewat medsos mereka. Nah, apalagi sekarang nih kita disebut dengan via sosial melalui media sosial. Jadi melalui generasi Z dalam rangka Renjani, mereka bisa di istilahnya mensupport DJP dalam penyebaran informasi, amplifikasi konten. Misalnya nih bulan Maret nih Miss Indri, si relawan pajaknya tuh buat konten menarik nih, ayo lapor SPT gitu. Minimal keluarganya tuh teman dekatnya tuh ngelihat, oh ini apa nih gitu. Kerennya. Lewat media sosial. Nah ini yang ketiga. Lalu yang keempat Kak? Yang keempat kalau dia misalnya kebetulan ditempatkan di KPP atau tax center Miss Indri. Jadi kegiatan selain SPT, UMKM dan medsos tadi itu misalnya kayak membantu membuat e-billing, pemadanan NIK NPWP, seperti itu. Di lingkungan kampus atau di lingkungan kantor KPP. Seperti itu. Misalnya membantu pendaftaran wajib masyarakat jadi wajib pajak, ngasih tahu syaratnya apa aja, kewajibannya seperti itu. Jadi makanya betul sekali kalau disebut dengan relawan pajak untuk negeri. Karena apapun bentuk kegiatannya, seperti 4 yang sudah disebutkan tadi, membantu pelaporan SPT, menjadi mitra UKM di lingkungan kantor maupun di lingkungan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah mengamplifikasi konten-konten di media sosial, dan yang keempatnya menjadi istilahnya perpanjangan tangan DJP di tax center, di kampus, atau di kantor masing-masing. Nah, jadi Kak, kalau kita bicara tentang kegiatan ini luar biasa ya. Makanya hayu ikut Renjani ya. Nah Kak, kalau kita bicara tentang kegiatan, benefitnya apa sih buat si relawan pajak untuk ikut Renjani ini? Makasih Miss Indri, ini benefit yang paling sering ditanya ya. Jadi secara gamblang selalu kita sampaikan bahwa relawan pajak ini tidak mendapatkan benefit uang, Miss Indri. Ini jadi secara komersil tidak ada ya, keuntungan komersil tidak ada. Tapi ada benefit yang lain tentunya. Betul. Nah, benefitnya itu kalau misalnya ngomongin tentang pengembangan diri, banyak yang menyampaikan bahwa si relawan pajak ini jadi punya semacam lab pembelajaran, Miss Indri. Laboratorium pembelajaran, praktek langsung di lapangan. Di lapangan. Misalnya apalagi kalau mereka jurusan akuntansi dan pajak, Miss Indri. Karena kalau misalnya di mana sih sekarang ini mereka bisa berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Kemudian di mana di sana mereka tuh latihan komunikasi, latihan menyampaikan apa sih yang dipelajari di kelas gitu. Misalnya di kelas mereka mendapatkan materi cara mengisi SP tahunan, tapi kan di kelas nggak cukup. Theoretical ya, tidak harus ada praktek langsung gitu. Yang kedua adalah networking, Miss Indri. Jadi para relawan pajak itu mereka punya kesempatan untuk saling mengenal relawan-relawan pajak dari seluruh Indonesia atau di kampusnya juga sih. Nah sekarang kan mereka punya komunitas Renjani Indonesia. Boleh dicek di Instagram. Komunitas Renjani Indonesia itu adalah wadah bagi seluruh relawan pajak Indonesia untuk saling mengenal, Miss Indri. Jadi networking. Jadi benefitnya tidak bersifat komersil, tapi ada networking ya, kita mendapatkan istilahnya informasi baru. Lalu yang kedua bisa mempraktekkan ilmu yang didapat di kampus atau di kelas. Nah Kak, ini yang terakhir yang ingin saya tanya. Bagaimana sih peran Renjani dalam reformasi perpajakan ini? Kan DJP sedang ada reformasi nih. Boleh dong Kak dibantu untuk menjawab. Jadi saat ini DJP itu sedang mengalami reformasi pajak besar-besaran yang nantinya akan mensimplifikasi proses bisnis yang dipunyai oleh wajib pajak, mulai dari pembayaran, pendaftaran segala macam. Dan kita tuh membutuhkan bantuan pihak ketiga, khususnya relawan pajak untuk memberikan edukasi
reformasi ini Miss Indri ke wajib pajak. Jadi masyarakat betul. Ya. Jadi nanti akan ada kloternya, relawan pajak ini akan diajarin langsung terkait reformasi perpajakan ini. Nanti relawan pajak akan mengamplifikasi edukasi tersebut ke wajib pajak atau di kampusnya. Gitu. Siap. Jadi teman-teman mahasiswa, baik penonton ya, kawan pajak yang sedang melihat acara ini gitu ya, ikut deh Renjani karena manfaatnya banyak walaupun tidak ada manfaat komersialnya, tapi ada manfaat benefit-benefit yang tidak terbayarkan ya, networking yang luas, pengalaman, bisa berbagi ilmu. Sama ini Miss Indri, sekarang kita lagi piloting untuk si Renjani ini jadi terhubung ke program Kemdikbud MBKM Miss Indri. Aduh, ini jadi kegiatannya itu bisa MBKM dikonversi ke mata kuliah. Oke, MBKM. Ayo, Merdeka Belajar Kampus Mandiri, Merdeka. Kampus Merdeka. Iya. Jadi kita ulang ya. Jadi teman-teman mahasiswa, berita baiknya adalah relawan pajak ini di Renjani akan terhubung langsung dengan program MBKM, Mandiri Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ya, jadi ini nanti akan masuk di dalam SKS mata kuliahnya. Seperti itu. Misalnya ketika dia terjun langsung ke KPP asistensi SP tahunan atau asistensi UMKM, itu nanti akan dinilai oleh kampusnya. Punya poin khusus ya? Betul, itu kira-kira masuk ke mata kuliah apa. Oke, keren banget. Jadi teman-teman, kawan pajak yang masih belum tergabung dengan Renjani, ayo segera ikut Renjani, apalagi DJP sedang ada reformasi, bersiaplah untuk membuat pajak menjadi lebih mudah, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Saya sudah bersama dengan 5 orang mahasiswa yang punya prestasi bagus di program Renjani 2024. Ada 5 dari 2 universitas yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan satu lagi, saya punya teman, sobat hebat kali ini untuk ngobrol bareng. Ini dia Kak Fitri. Iya. Nah, kita akan berkenalan sebelum ngobrol tentang Renjani lebih lanjut. Kak Fitri, Kak Fitri bawa siapa aja sih teman-teman yang hadir pagi hari ini? Nah, ini kita kenalan dulu ya sama teman-teman relawan yang hadir di pagi hari ini, yang cantik-cantik ini. Boleh mungkin mulai dari sini dulu ya, boleh. Yang biru-biru ini. Ya. Boleh? Siapa perkenalkan namanya? Selamat pagi, kenalin nama aku Tabita Dianita, biasa dipanggil Dita. Oh, biasa dipanggil Dita. Dari Universitas Budi Luhur, jurusan akuntansi. Oke. Selanjutnya, boleh? Halo, nama aku Duyana Aurelia dari kampus Budi Luhur, jurusan akuntansi juga. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syafina Livia Zahra, biasa dipanggil Vina, dari jurusan akuntansi Universitas Budi Luhur. Dari Budi Luhur 3. Dan next di sebelah kanan saya. Boleh Miss Nia. Hai semuanya, nama aku Azhar Nur Syifa, biasa dipanggil Zahra. Aku dari IB Kosgoro 1957. Selanjutnya Kak Ulfi. Halo, nama aku Ulfi Salsabila Zahra, biasa dipanggil Ulfi, dari IB Kosgoro 1957 juga, dari jurusan manajemen. Oke. Sudah 5 Kak, ini punya prestasi hebat. Nah, Kak Fitri ada yang mau ditanyakan nggak? Kan? Boleh. Ini mumpung kita lagi ada di sini nih. Iya, boleh. Aku sebenarnya penasaran banget nih sama teman-teman yang udah ngerasain jadi relawan Renjani nih. Kira-kira ada nggak pengalaman berkesan ketika jadi relawan? Pasti ada sih ya. Ada pasti. Pastinya. Dan, ya. Luar biasa ya. Jadi menjadi seorang relawan pajak itu adalah sebuah kehormatan ya, atau menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa dalam hidup kita sebagai seorang mahasiswa. Mungkin ada yang mau disampaikan, siapa dulu? Kak Vina mungkin mau menyampaikan? Kalau aku pengalaman paling berkesan itu waktu SPT tahunan orang pribadi, Miss, sama pemadanan NIK. Alasannya tuh kenapa pilih SPT karena kita tuh bisa mengasah public speaking, terus bisa belajar tentang ilmu
pajak, terutama pelaporan SPT 1770S, 1770SS. Itu sih Kak. Jadi ilmu ajak. Ilmu perpajak. Saya dengarnya ilmu ajak. Jangan-jangan ilmu yang ajak-ajak ya lapor pajak gitu. Perpajakan. Termasuk salah satunya itu ya. Ada lagi yang mau? Kalau aku tuh di bagian paspatur, Miss. Paspatur? Betul. Apa itu patur? Jadi kita ke SMP 66 yang di Bayoran Lama. Jadi di situ aku waktu itu menjadi pendamping kelompok, Miss. Jadi di situ melatih kerja sama tim juga, sama adik-adiknya gitu. Seru kan? Kak Fitri nggak pengen ikut dalam pajak? Pengen banget sih, Miss. Cuman baru ada ya. Kayaknya waktu zaman saya kayaknya belum ada. Belum sempet ada ya. Jadi beruntung ya. Iya, atau belum setenar sekarang kali ya. Oke. Nah, mungkin mau menambahkan? Dari aku itu pengalaman paling berkesan di kegiatan TGTX. Text goes to school. Ya, Dimana aku di situ jadi kakak pendampingnya juga. Terus kerja sama tim sama adik-adiknya. Di situ karena kita ada ngadain games, gitu-gitu sama apa tuh? Bikin game, informasi pajak juga nggak? Iya, sama edukasi pajak. Edukasi pajak. Oke. Jadi seru banget gitu ya. Nah, kalau yang berjaket orange nih, gimana? Kalau dari aku pribadi sih waktu itu ada ibu-ibu yang datang ke KPP Jagakarsa untuk pelaporan SPT tahunan. Dia ini kurang familiar sama teknologi dan perpajakan. Dia juga kurang paham gimana cara pengaplikasian DJP online dan dia juga nggak tahu apa itu bukti potong. Nah, yang berkesannya di sini aku senang bisa bantu ibu ini buat lapor pajak. Oh gitu, berhasil ya? Iya. Langsung submit lapor? Iya betul. Oke. Ada banyak nggak jumlahnya yang kesulitan untuk lapor dan dibantu oleh teman-teman relawan pajak? Cukup banyak. Cukup banyak. Waktu di Jagakarsa ada berapa orang? Ada sekitar 20 orang. 20 orang relawan pajak? Oh banyak juga. Nah mungkin kakak boleh sampaikan pengalamannya gimana? Kalau aku itu sama kayak yang lain juga di bagian SPT tahunan, rasanya itu berkesan banget karena banyak ketemu orang-orang, banyak karakternya kan orang-orang, ada yang datang bawa laptop marah-marah, Ada yang marah-marah ya, karena ya error nggak bisa masukin SPT tahunan gitu kan, terus dia nggak mau dibantu sama relawan pajak gitu, maunya sama pegawainya, jadi ya kita belajar karakter orang dari sini. Oh, keren banget Keren loh Kak banget Fitri sih, ya. bener, Miss. Jadi kalau dibilang pengalamannya tuh pasti pengalamannya banyak. Iya. Karena beda kepala, beda wajib pajak, beda permasalahan. Jadi setiap kita harus tahu bagaimana menghadapi ya permasalahan yang ada di kantor pelayanan pajak. Apalagi tadi sempat ada yang edukasi ke adik-adik SMP loh. Iya, itu luar biasa. Oke, nah next Kak Fitri, kita akan bicara lagi dengan teman-teman ini, tapi setelah yang satu ini. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan ke teman-teman ini, kan semuanya berlima ini berprestasi di Penjani Kadil Jakarta Selatan 2. Sebenarnya Kak Fitri apa sih yang menjadi penilaian gitu Kak Fitri, apa yang diambil? Kenapa mereka berprestasi? Mereka ini diambil dari poin yang tertinggi, Miss. Oh, poin-poinnya. Aku jadi pengen tahu poinnya apa sih ya? Kita tanya langsung aja kali ya, Miss boleh. ya. Poinnya apa nih? Poinnya itu sebenarnya banyak kegiatan sih, Miss. Kayak kita pelaporan SPT, kegiatan BDS, mulai dari sosialisasi UMKM, terus bazar, terus kita bikin konten mengenai edukasi perpajakan, terus kita bisa, iya betul, input surat mulai dari PBK. Oh iya, PBK, sertifikat elektronik, kayak gitu-gitu sih. Oke, aku jadi inget nih, kok ada bazar ya? Masa DJP ada bazar? Ada ya, bazar di DJP ya? Ada di, jadi setiap tahun itu KPP tuh melaksanakan kegiatan BDS bazar gitu, Miss. Nah, untungnya di KPP kita itu kita diikut sertakan nih. Dulu di KPP mana? Kebayoran Lama, Miss. Oh, di Kebayoran Lama. Iya.
Jadi diikut sertakan dalam penyelenggaraan bahasa di acara BDS. Ada poin-poin lagi nggak sih? Ada, Miss. Kita kan waktu pengukuhan itu kita nggak dikasih tahu poin masing-masing dalam kegiatan ini. Jadi kita mencari tahu sendiri. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, kita jadi tahu, oh ternyata kegiatan ini poinnya segini, kegiatan ini poinnya segini, kayak gitu. Jadi makin harus kurios harus punya keinginan. Betul. Ayo Kak Fitri, tingkatkan curiosity biar tahu poinnya berapa nih. Gitu ya. Siap. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan poinnya? Kalau kakak nih, poinnya apa dari apa yang bisa membuat berprestasi? Kalau aku pribadi sih, aku coba ikut aktif di setiap ada kesempatan. Terus sama seperti yang tadi Kak Vina jelasin, itu ada asistensi SPT, terus juga bikin konten dan repost konten perpajakan dari Ditjen Pajak, terus dari Kanwil, terus juga dari Pajak Jagakarsa. Terus juga aku coba, waktu itu aku pernah ikut bantu teman aku yang ada di KPP Pesanggerahan untuk kegiatan di luar KPP, yaitu pemadanan NIK dan NPWP. Terus juga bisa dapat poin tinggi ini, jangan lupa untuk selalu upload form dan hasil kegiatannya. Oke, jadi di satu sistem gitu ya Kak ya. Jadi nilainya itu harus, jadi kegiatan apa yang dilakukan dimasukkan ke sana, misalnya disubmit gitu ya. Pasti dari sana akan dapat poin. Nah, kalau boleh tahu konten medsosnya apa yang dibuat? Biasanya sih aku waktu itu daily vlog, terus bagaimana cara pelaporan SPT secara langsung gitu aja sih, Miss. Jadi kalau daily vlog tuh berarti day in my life gitu ya? Nanti kita akan tampilkan ya day in my life-nya ya. Itu di-cut aja. Sip. Nah, kalau kakak? Kalau aku sih sama kayak Kak Zahra tadi, kayak SPT tahunan, terus juga pemadanan NPWP di luar dari KPP, aku di Mall Ayon. Oke, di Mall Ayon. Iya, nah terus bantu-bantu aktif juga. Terus ya jangan lupa input juga ke webnya. Input ya, disubmit di webnya, di aplikasi Renjani. Nah mungkin ada banyak relawan pajak di luar sana yang kebetulan waktu kemarin sudah ikut relawan pajak, tapi karena ketidaktahuan jadi tidak diinput gitu ya. Akhirnya poinnya gugur di belakang-belakangnya udah nggak dapet poin. Jadi Kak Fitri udah dicatat belum tuh poin-poinnya, udah diinput belum tuh? Nanti kalau misalnya nanti tahun depan ikut relawan pajak, boleh loh gitu ya. Jadi harus aktif, kreatif. Itu dia kuncinya. Lalu ada yang menambahkan? Sama seperti Indonesia. Gimana tuh? Ada hal yang ini nggak, poin kalian bisa tinggi ini kenapa? Karena yang berbeda gitu. Paling sering-sering upload rajin-rajin aja. Rajin upload ya gitu. Ada konten-konten yang di Kalau aku nggak bikin konten. Oh, nggak bikin konten. Sering upload aja kayak SPT tahunannya, terus yang supporting aktivitasnya itu lumayan banyak di upload di sini. Oke. Kalau Kak? Sama hidup copy paste ya. Jadi teman-teman kawan pajak di luar sana yang belum sempet ikut relawan pajak, belum sempet ke Renjani, boleh dong nanti cek-cek komunitas Renjani yang ada di Instagram. Di sana akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang di-share oleh kawan-kawan relawan pajak ini yang sudah bergabung, apalagi 5 yang ada di sini bersama Kak Fitri adalah relawan pajak berprestasi di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Tidak hanya mahasiswa ya, tapi boleh juga dari lingkungan karyawan yang ingin berprestasi dan ingin membantu peningkatan informasi perpajakan, boleh juga gabung di Renjani. Nanti di akhir acara kita akan share di mana sih bisa cek tentang Renjani 2025 nanti. Kita akan coba ikutin setelah yang satu ini.
Yuk kita balik lagi, ngobrol lagi dengan 5 relawan pajak hebat yang sudah berada di sini. Dan tentunya kita ngobrol juga sama Kak Fitri dong. Kak Fitri, aku ingin tanya, Kak Fitri pengen jadi relawan pajak gak sih? Pengen banget nih sebenarnya. Kenapa tuh? Karena banyak banget manfaatnya. Okay. Ya selain banyak kegiatan, terus kita juga bisa bantu masyarakat ya. Kak Fitri kan sudah karyawan nih, bisa nggak sih ikut Renjani? Nah kalau saya kebetulan kan karyawan pajak ya, jadi nggak perlu ikut relawan pajak. Tapi nih Miss, kabar baiknya nantinya DJP akan mengembangkan Renjani ini bisa diikuti oleh karyawan, jadi non mahasiswa gitu. Cuman saat ini masih dalam pengembangan, jadi belum bisa. Jadi selama ini kawan pajak yang bisa ikut Renjani adalah teman-teman di lingkungan kampus yang masih berstatus mahasiswa. Namun jangan khawatir, relawan pajak pun bisa diambil dari teman-teman yang sudah bekerja sebagai karyawan. Namun untuk saat ini belum bisa submit di Renjani ya, hanya menjadi relawan pajak yang bisa membantu dalam peningkatan informasi perpajakan di masyarakat. Nah, Kak Fitri, tadi Kak Fitri bilang katanya pengen banget jadi relawan pajak. Pasti banyak dong manfaat buat pribadi ya. Kalian ngerasain nggak sih manfaatnya? Boleh share masing-masing dari mungkin sebelah kanan saya nanti bergilir. Boleh. Termasuk Kak Fitri juga merasakan manfaatnya atau tidak gitu ya. Silakan. Kalau aku manfaatnya itu ya tadi aku kan kebanyakan di SPT tahunan kayak ditugasinya. Jadi bertemu banyak orang, banyak karakter gitu. Ada yang datang marah-marah kayak tadi aku ceritain. Ada juga yang kayak dia santai, ramah, diajak ngalor ngidul mau gitu kan. Nah itu menurut aku itu belajar karakteristik juga, sama aku belajar sabar juga kalau sama yang marah-marah. Selain itu aku juga belajar teamwork sama yang lain, ya bagi-bagi gitu. Siap. Jadi seru ya buat diri pribadi kita, istilahnya untuk mengupgrade diri ke depannya. Pada saat nanti memasuki dunia kerja, kita sudah tahu how to handle emosional, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, dan yang pastinya bisa memanage emosi ya itu. Kalau Kak Vina? Kalau dari aku pribadi sih selain nambah wawasan dan pengetahuan soal pajak, ini juga ngebantu aku banget buat ngelatih skill komunikasi. Karena kan setiap relawan beda-beda, terus juga wajib pajaknya juga beda-beda, dan ini ngebantu aku banget gimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang beda-beda, sama gimana cara ngejelasin yang mudah dan cepat dimengerti sama wajib pajak. Oke. Pernah nggak sih ngobrol dengan anak-anak seperti tadi kan dibilang ada pajak bertutur sama TGTS ya? Tusku kan tadi dengan anak SMP. Ada nggak pengalaman di Jagakarsa? Kalau dari KPP Jagakarsa sih belum ada ya, Miss. Kita hanya untuk pelaporan SPT di luar. Pajak ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang pasti dengan ilmu komunikasi itu kan nantinya akan membantu mengupgrade diri kita pada saat bekerja, pada saat wawancara. Itu pun juga berguna. Bagaimana sih kita ngobrol yang enak dengan si pewawancara untuk mendapatkan pekerjaan ya? Jadi keren banget, manfaat buat diri sendiri ya. Oke, next Kak Vina. Kalau aku sih Miss, manfaatnya tuh banyak banget. Pertama, mengasah kepercayaan diri. Yang kedua, membangun kerjasama tim. Terus selain itu juga kita banyak relasi, Miss. Kayak aku kan koordinator. Nah, itu tuh kita sebagai koordinator itu menyambungkan informasi antara tech center, kampus tempat kita kuliah, sama tempat kita ditugasin kayak KPP, Kebayoran Lama. Nah, di situ kita banyak relasi mulai dari dosen, staf Kemenkyu-nya. Di situ sih, Miss. Jadi kita bukan hanya pengalaman organisasi aja sebagai relawan pajak, tapi kita juga ada pengalaman kerjanya. Jadi untuk kita yang kita yang mahasiswa ini bisa nulis di CV kalau kita itu punya pengalaman loh di bidang sesuai jurusan kita. Jadi jempol dong? Iya dong. Ya. Pengen lagi nggak sih jadi relawan? Untungnya aku udah 2 periode berturut-turut sih, Miss. Jadi sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Kalau bisa mau lagi? Mau banget. Seumur hidup jadi relawan pajak mau? Boleh. Kayak Fitri misalnya. Siap. Kalau Kakak? Kalau aku untuk manfaat buat pribadi itu banyak tentunya, kayak tadi sama juga kayak Kak Vina.
menambah ilmu perpajakan juga. Terus kalau di kampus kami itu buat ada konversinya juga, Miss. Yang ikut relawan pajak, jadi ada konversinya juga selama 1 semester itu, Miss. Oh, keren ya. Nah, lalu apa kabar MBKM tuh? Katanya Miss, ada dengar-dengar mulai tahun depan akan menjadi dikonversikan nih. Jadi kakak-kakak nih, jadi nanti mohon disampaikan terutama kawan pajak di luar sana yang belum tahu. Jadi nih Bapak Ibu dosen dan teman-teman kawan pajak tahun depan ya, Kak Fitri ya? Insya Allah. Gimana Kak Fitri ya? Nah, berita baiknya nih Miss, mulai tahun depan ini kayak Kemenkeu mau bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi nanti Renjani ini bisa dikonversi ke MBKM. Apa itu MBKM? Yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, teman-teman, kawan pajak yang belum bergabung di Renjani menjadi relawan pajak, ingat ya, kita usahakan nanti semua relawan pajak bisa dalam 1 semester atau dalam kurun waktu tertentu bisa mengkonversi relawan pajak nih, kegiatan ini masuk di dalam penilaian di kampus. Jadi keren banget. Nah, kalau kakak, aku pengen tahu dong, tadi belum jawab nih. Benefitnya itu banyak banget. Yang pertama manajemen waktu, nambah wawasan, nambah pengalaman, sama meningkatkan kepercayaan diri. Yang sebelumnya aku nih masuk Renjani itu orangnya maluan, gak mau ngobrol sama orang. Nah, setelah masuk Renjani, akhirnya aku mulai sedikit-sedikit, oh iya, aku harus mulai bicara sama orang, dan akhirnya ya jadi extrovert ya. From introvert jadi extrovert berkat Renjani ya. Jadi kawan pajak semuanya, kita sudah mendengar manfaatnya. Kak Fitri juga sudah tahu manfaatnya luar biasa ternyata Kak Fitri ya. Dan kayaknya sayang kalau nggak ikut jadi relawan pajak di Renjani. Jadi please follow komunitas Renjani, lihat aktivitas yang ada di sana. Kita bisa melihat bagaimana Renjani ini diciptakan oleh DJP untuk mendapatkan manfaat, baik manfaat untuk negara, manfaat untuk diri pribadi, maupun untuk Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi kita akan kembali setelah yang satu ini dan kita nanti akan berbincang lebih lanjut. Jangan kemana-mana. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and wide. Tapping on me, tapping on me, tap 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 tapping on me, tapping on me, tap 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 tapping on me, tapping on me, tap 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 tapping on me, tapping on me, tap 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 tapping on me, tapping on me, tap 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 1 2 3. Tadi kita sudah ngobrol banyak hal dengan teman-teman relawan pajak yang sudah tergabung dengan Renjani tahun 2024 yang mendapatkan poin tertinggi. Saya dan Kak Fitri, kita sudah berbincang banyak dengan kelima mahasiswa yang ada di sini. Dan tentunya untuk mengakhiri acara ini, podcast bincang-bincang kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan. Di tahun ini kita sedang mengedukasi banyak pihak dan tentunya reformasi perpajakan ini akan mengintegrasikan banyak proses bisnis dan membuat lebih mudah, lebih nyaman, lebih aman untuk segala layanan perpajakan. Dan saya ingin bertanya ke teman-teman yang ada di sini. Para relawan pajak yang sudah ada di sini, sudah siapkah kalian mendukung reformasi perpajakan? Siap. Pajak kuat, APBN sehat untuk Indonesia sejahtera. Nah, untuk kawan-kawan pajak lainnya yang belum bergabung dengan relawan pajak, silahkan segera bergabung. Kita sedang membuka pendaftaran Renjani 2025. Berikan yang terbaik untuk negeri ini dan kita siap menjadi relawan pajak untuk negeri. Ciao.